Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pada nggak on mic tadi ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Duha atau lebih dikenal di sosial media itu Duha Malik. Mungkin itu aja ya perkenalan. Saya bingung nih perkenalan ngomong apa aja. Lahir tahun berapa, Kak? Lahir berapa? Saya lahir di tanggal 11 Desember 2002. Lebih tepatnya di waktu duha. Makanya nama saya Duha gitu ya. Terus apa lagi BT kalau taruh? Tinggalnya di mana, Kak? Oh, tinggal. Wah, saya kalau asli itu orang Banjarmasin. Ayah saya orang Padang, ibu saya orang Banjarmasin, tapi saya tinggal di Bogor. Alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun di Bogor. Status, Kak, status. Apa nih status? Apa statusnya? Pelajar. Pelajar. Enggak, saya udah lulus. Saya udah lulus dong. Mahasiswa berarti. Cuman saya enggak kuliah. Kakaknya orang Padang, udah pernah ke Padang nggak, Kak? Ke Padang, alhamdulillah 2 tahun sekali ke Padang. Setahun. Ya, 2 tahun sekali ke Padang. Hobinya, Kak? Hobinya apa ya? Hobinya sih kalau ditanya saya hobinya ngaji dan kopi. Asik. Hobinya ngaji, baca Quran, sama saya suka main game. Apa lagi nih? Taruh biasanya. Tentang lagi gitu ya. Biar kita sama-sama tambah kenal gitu. Bukan apa? Kenapa, Kak? Kesibukannya, Kak, sekarang apa? Kesibukannya sekarang bantu-bantu ngurus masjid. Sekarang bantu-bantu ngurus masjid, konten, terus ya itu aja sih. Ngurus masjid dan konten. Terus apa lagi? Cukup? Cukup, Kak. Kak, cukup. Cukup ya. Saya serahkan ke moderator kembali. Baik, saya izin lanjut ya, Kak ya. Baik, terima kasih untuk Kak Lilis ya. Tadi sudah men-share CV pemateri kita. Masya Allah, tabarakallah, mungkin itu sedikit perkenalan dari Kak Duha Malik selaku pemateri kita pada malam hari ini. Baik, sebelumnya maaf Kak, mungkin untuk sesi foto lebih di awal saja, takutnya nanti kemalaman dan pesertanya juga takut mengurangi. Baik, mungkin untuk kakak yang bertugas yang sesi foto, silahkan. Mungkin bisa pada on cam. Aduh Kak, masih di jalan nih. Bisa bentar nggak Kak? Masih bawa motor Kak. Sabar Kak. Ayo baik yang nggak bisa, yang mau on cam Kakak dong. Untuk kakak yang bertugas silahkan. Kasih aba-abanya mungkin. Yang mau on cam? Saya kasih aba-aba 1, 2, 3 ya. Baik, untuk formal dulu. 1, 2, 3. Lagi. Sebentar ya.
lagi formalnya 1, 2, 3. Oke, untuk gaya bebasnya jangan ada yang say hand ya, soalnya. Oke, untuk gaya bebasnya 1, 2, 3. Sekali lagi untuk gaya bebas 1. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup? Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk Kak Fafat. Baik, kita lanjut. Biar tidak terlalu memakan waktu, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Alhamdulillah, wa bi'idznillah, kita dipertemukan di majelis online yang insya Allah mulia ini untuk menuntut ilmu dengan tema kajian kita pada malam hari ini adalah bersama Al-Quran menjadikan generasi terdepan. Bersama pemateri kita yaitu Kak Duha Malik. Baiklah teman-teman semuanya, untuk lebih efisiennya waktu, marilah kita ikuti dan simak bersama materi pada malam hari ini. Tafadhol kepada Kak Duha untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilakan. Tafadhol Kak. Singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Teman-teman yang di Google Meet ikutin ya, nggak perlu on mic, nggak perlu on cam, ikutin doa ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman Google Meet yang dirahmati Allah, di sini mungkin saya hanya bercerita saja ya. Bercerita saja karena saya bukan ustadz, karena saya bukan motivator. Jadi saya bercerita saja. Alhamdulillah saya senang banget bisa diundang di komunitas muslimah bervisi surga. Kalaulah bukan karena Quran, kayaknya nggak mungkin komunitas muslimah bervisi surga ini mengundang saya. Kenapa? Karena saya ini orangnya biasa-biasa aja. Dari pendidikannya biasa-biasa aja. Saya cuma lulusan pesantren. Dan ijazah SMP saya itu cuma paket, ijazah SMA saya juga paket, SMA paket dan nggak kuliah gitu. Jadi kalau Allah bukan karena Quran, kayaknya nggak mungkin undang saya, karena saya bukan apa-apa gitu dibanding teman-teman yang lain. Bahkan kadang saya bingung gitu. Orang-orang tuh banyak banget yang undang saya, mau offline ataupun online. Dari Sabang, dari Aceh sampai Jawa itu banyak banget. Bahkan terakhir yang mengundang saya itu ada top 5 universitas terbaik di Indonesia. Ada saya mikir gitu, oh saya ini ijazah SMP, ijazah SMA cuma paket, SMP paket, gak kuliah gitu. Yang mengundang saya malah universitas terbaik. Nah, itulah berkahnya Al-Quran. Jadi saya di sini izin bercerita saja. Nah, yang kedua ada Bang Fatih Malik. Yang ketiga ada Kak Wafik Malik. Nah, jadi makanan terenak saya itu 1 telur dibagi 4. Singkat cerita, ketika saya sudah beranjak umur ke 4 tahun, ekonomi keluarga saya sudah mulai membaik sedikit. Nah, ketika saya umur 4 tahun, dimasukkanlah oleh orang tua saya ke sekolah TK, taman kanak-kanak. Tapi TK-nya ini bukan TK biasa, bukan TK pada umumnya, tapi TK Islam terpadu. Jadi saya sejak kecil itu sudah masuk di sekolah yang Islam. Mungkin di TK biasa itu cuma belajarnya kayak mewarnai, menggambar kan. Nah, kalau di TK saya itu sudah mulai belajar Iqra. Teman-teman udah tahu ya Iqra ya? Yang buat belajar baca Quran itu Iqra. Nah, saya belajar Iqra. Nah, ketika umur 4 tahun, 5 tahun sampai TK besar, alhamdulillah, ketika saya umur 5 tahun,
selesai saya store satu buku Iqra ke guru saya ketika saya TK besar. Itu sekitar umur saya masih 5 tahun atau 6 tahun itu ya. 5 atau 6 tahun. Nah, sehingga ceritanya ketika saya 6 tahun, saya melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar SD. SD dan SD-nya pun itu Islam terpadu, bukan SD negeri. Bukan SD yang kayak biasa, tapi SD Islam terpadu. Nah, jadi teman-teman saya pengen cerita juga, ketika saya kelas 1 SD, abang saya, Bang Taki Malik itu kelas 1 SMP. Jadi jarak saya sama Bang Taki Malik itu umurnya 6 tahun. Jadi ketika saya kelas 1 SD, abang saya kelas 1 SMP. Nah, abang saya ketika kelas 1 SMP itu masuk ke pesantren. Alhamdulillah ketika kelas 1 SMP, Bang Taki Malik itu ngafalin Quran sebanyak 5 juz. Nah, waktu itu saya masih tinggal di Banjarmasin, abang saya merantau sendiri ke Bogor waktu itu. Merantau sendiri ke Bogor. Ketika liburan bulan puasa, baliklah Bang Taki ke Banjarmasin ke rumah. Ketika masih kelas 1 SMP, Bang Taki itu, singkat cerita ya, sudah mengimami hampir seluruh masjid yang ada berada di Banjarmasin. Saya ketika masih kelas 1 SD melihat itu, wah, keren banget ya abang gue ya. Masih kelas 1 SMP, udah keliling kemana-mana, diundang sana-sini, dapat duit lagi. Ya. Saya mikirnya polos banget gitu. Udah mah diundang, imam gitu kan, imam dapat duit. Saya mikir, wah kayak saya harus ngafal Quran juga nih. Akhirnya, jadi saya awal mula pertama kali ngafal Quran, motivasi saya itu bukan apa-apa. Bukan karena inilah itulah, tapi karena satu aja. Motivasi saya karena abang saya. Ya. Jadi motivasi saya ngafal Quran karena Bang Taki. Itu. Nah, ketika saya kelas 1 SD, di sekolah saya itu sudah ada namanya satu hari itu pasti ada setoran. Jadi ketika saya kelas 1 SD sudah mulai setoran juz amma. Juz amma, ngafalnya dari mana? Dari surah An-Nas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai naik kelas 4. Alhamdulillah ketika saya kelas 4, alhamdulillah selesai hafalan saya juz 30. Mutkin. Mutkin itu apa? Mutkin itu hafalan yang benar-benar lancar. Benar-benar lancar. Ketika ditanya ayat ini, saya bisa jawab. Ayat sebelumnya, saya bisa jawab. Surah setelah ini apa, saya bisa jawab. Karena saking lancarnya. Juz 30 ketika itu kelas 4 SD. Nah, sehingga cerita ketika kelas 4 SD, sekolah saya itu mengadakan namanya program tahfiz khusus. Program tahfiz khusus. Nah, jadi program tahfiz khusus itu gak sembarang orang yang bisa masuk, teman-teman. Jadi orang yang benar-benar dipilih langsung oleh ustadznya. Jadi ustadznya itu ngeliat potensi siswanya itu. Ini siswa mana nih yang benar-benar rajin ngafal Quran. Yang ngafal itu cepat gitu. Jadi ketika saya kelas 4 SD itu, teman-teman saya itu masih banyak yang belum selesai juz 30. Bahkan masih ada yang ada terbata-bata gitu baca Qurannya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah saya kelas 4 SD selesai juz 30. Direkrutlah saya ke program tahfiz khusus. Nah, sekolah saya itu SD itu sekolahnya full day. Jadi berangkat jam 7 pagi, pulang jam setengah 5 sore. Itu masih SD. Berangkat jam 7 pagi, pulang jam setengah 5 sore. Kalau ikut program tahfiz, lebih sore lagi pulangnya. Bahkan maghrib baru pulang saya. Jadi saya ikut program tahfiz, naik kelas 5, naik kelas 6. Alhamdulillah, setelah 2 tahun dari kelas 4 itu, naik kelas 6, alhamdulillah ketika itu hafalan saya sudah jadi 3 juz. Juz 30, juz 29, juz 28. Juz 28. Nah, ketika saya mau naik ke kelas 1 SMP, saya bilang ke orang tua saya, Mi, Abi, Duha mau masuk pesantren, biar kayak Bang Taki. Itu aja. Ketika itu motivasi saya masih satu, gak berpindah ke lain. Masih satu, Bang Taki. Pokoknya saya pengen ngejar Bang Taki. Motivasi saya cuma Bang Taki. Akhirnya saya daftar ketika itu saya daftar di 2 pesantren. Ketika itu daftar di 2 pesantren. Saya daftar pertama itu di pesantren Tahfiz Darul Quran Mulia yang berada di Bogor. Itu pesantrennya Bang Taki. Yang kedua, saya daftar di pesantren yang ada di daerah Anyer, Banten. Ketika saya tes, alhamdulillah lulus dua-duanya. Lulus dua-duanya,
Tapi ketika itu saya lebih memilih pesantren yang berada di Serang, Banten. Kenapa? Karena programnya itu menurut saya bagus banget. Pertama adalah satu hari itu store minimal 9 ayat per hari. Plus itu juga belajar bisnis online. Jadi saya mikirnya gini, ketika saya masih SMP itu saya udah mikir otak bisnis kan. Otaknya udah otak bisnis. Wah kayak keren ya kalau jadi pengusaha plus habis Quran gitu. Akhirnya saya tinggalkan pesantren tahfiz yang dari Quran itu, saya masuklah pesantren pesantren apa itu namanya saya lupa. Pesantren ya pokoknya ada lah ya di Serang, Banten ya. Masuk saya ke situ. Singkat cerita saya 1,5 tahun di sana. Ternyata nggak sesuai gitu. Saya masuk pesantren sana itu nggak sesuai. Malah hafalan saya itu banyak yang lupa ketika di sana. Dan selama 1,5 tahun hafalan saya cuma nambah 1 juz. Dan itu pun nggak lancar. Ketika orang tua saya jenguk, ditanyalah hafalannya. Duha, hafalannya gimana? Alhamdulillah nambah, kata saya. Nambah habis hafalannya. Nambah berapa? 1 juz. Kok 1 juz doang katanya? Masa selama 1,5 tahun cuma nambah 1 juz? Hafalannya lancar nggak? Enggak, cuma hafal doang. Cuma ngafalin doang tapi nggak lancar. Akhirnya abis saya milih untuk nyari pesantren lain. Jadi saya ketika 1,5 tahun di sana, saya memutuskan keluar dari pesantren itu, saya daftarlah di pesantren lain. Pesantren apa namanya? Namanya pesantren tahfiz Al-Hikmah Bogor, yang berada di Bogor juga. Semua pesantrennya di Bogor. Masuklah saya tes di sana, masuk ke pesantren tahfiz Al-Hikmah Bogor. Saya mulai ngafal di sana. Nah, ketika saya masuk di sana kayak ada ini ya, kayak apa namanya? Ketika masuk di sana itu kayak ditanya gitu loh, santri-santrinya ini. Kamu target hafalannya berapa per hari gitu ya. Ketika itu saya tanya ke teman-teman saya yang baru di samping kan. Biasanya target berapa sih? Biasanya targetnya berapa sih? 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Katanya 4 halaman yang paling tinggi targetnya. Wah, saya dengan pedenya saya bilang, Ustaz, target saya 4 halaman sehari, Ustaz. Kata Ustaz saya, kamu yakin loh, 4 halaman sehari? Yakin, Ustaz, insya Allah. Kalau udah niat mah, pasti ada aja gitu jalannya gitu. Dengan pedenya saya bilang, 4 halaman sehari, 1 hari. Selang 1 bulan, 2 bulan, saya mulai ngafal Quran. Mulai ngafal Quran ketika itu, ternyata ngafal Quran gak segampang itu gitu. Ngafal Quran tuh gimana ya? Gak segampang itu. 4 halaman sehari itu ternyata gak mudah gitu. Bagi saya yang gak biasa gitu. Karena yang dulunya pesantren saya yang di Serang, Banten itu semi tahfiz gitu. Jadi gak full tahfiz. Kalau pesantren saya yang di tahfiz Al-Hikmah ini full tahfiz dari pagi sampai malam. Akhirnya saya ngafal tapi gak bisa-bisa juga. Ternyata saya di-prank sama ustadz saya. Jadi di awal itu gak dikasih tahu kalau gak nyampe target itu dihukum. Ketika saya gak nyampe target 4 halaman, dibotak lah saya ketika itu. Jadi setiap seminggu itu ada mutabaahnya, dilihat. Oh, ternyata saya sehari cuma bisa 1 halaman, kadang cuma bisa setengah halaman, kadang cuma paling banyak 2 halaman. Gak pernah nyampe target. Setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu itu dicek mutabaahnya. Dicek mutabaahnya, ternyata saya gak nyampe target, botak lah terus. Hampir tiap minggu saya botak terus. Teman-teman yang ngikutin saya di Instagram yang dari lama pasti tahu. Tahu Kak Duha, Masya Allah, botak. Hah, siapa ini? Oh, Bang Yudi. Teman-teman yang ngikutin saya dari lama pasti tahu. Postingan saya itu dulu botak terus. Karena saya tiap minggu itu nggak nyampe target, storan. Akhirnya dibotak. Akhirnya saya singkat cerita di situ cuma nambah beberapa juz saja. Saya udah mulai putus asa, ternyata ngafal Quran itu nggak segampang itu. Akhirnya ketika malam, kalau nggak salah habis Isya, santri-santri itu dikumpulkan di masjid, seluruh santri dikumpulkan di masjid untuk ngasih motivasi gitu loh. Jadi santri-santri yang lagi patah semangat dikasih motivasi sama ustadznya. Motivasinya itu kurang lebih seperti ini. Orang yang hafal Quran itu, kata Allah, Al-Quran jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jannatu adnin, kata ustadznya. Jannatu adnin, orang yang hafal Quran itu ternyata mendapatkan
surga Aden. Orang yang hafal Quran ternyata mendapatkan surga Aden, kata Allah dalam Al-Quran, Jannatu Aden. Mendapatkan surga Aden. Surga Aden itu adalah surga tertinggi, peringkat kedua. Jadi setelah surga Firdausil A'la itu ada surga Aden. Kalau surga Firdaus itu tempatnya para nabi, tempatnya para rasul. Kalau surga Aden ini adalah surganya para penghafal Quran. Kata Ustadznya, apakah cukup sampai di situ orang hafal Quran? Enggak, kata Ustadznya. Jannatu Aden yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wal ulwa. Ketika di yaumil hisab nanti, orang yang hafal Quran itu ternyata dipakaikan pakaian yang dari sutra, yang terbuat dari permadani emas, dibuat dari permata, yang ketika itu membuat mata itu wah gitu loh. Bayangin teman-teman, ya di yaumil hisab nanti kan orang-orang itu nggak pada telanjang gitu, nggak pakai baju, tapi orang yang hafal Quran ternyata dipakaikan pakaian terbaik dari emas, dari permata, dari berlian. Terus kata ustadznya, orang hafal Quran tuh nggak cuma itu aja ternyata. Allah tambahkan lagi di ayat yang lain dengan konteks ayat yang sama di awalnya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi kata Allah, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Wa man salaha min abaihim. Ternyata orang yang hafal Quran tuh dia nggak masuk surga sendiri. Waman sholaha min abaihim. Ketika kedua orang tuanya dia memfasilitasi anaknya untuk hafal Quran, dia jauh menjauhi maksiat, dia mengajarkan amal-amal soleh, amal-amal yang baik yang diperintahkan Allah, maka kata Allah, waman sholaha min abaihim. Jadi kedua orang tua itu juga berpotensi untuk masuk surga, teman-teman. Jadi nggak orang yang hafal Quran aja. Jadi orang tuanya pun juga berpotensi untuk masuk surga. Apakah cukup sampai di situ kata Ustadznya? Oh enggak, ternyata ditambahkan lagi sama Allah. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim. Ketika penghafal Quran ini punya pasangan, suami ataupun istri, ketika istri suami ini taat kepada Allah, jauh dari maksiat, suami istri ini pun juga berpotensi masuk surga bersama-sama. Ingat, tadi yang pertama, orang hafal Quran masuk surga, dia bisa narik kedua orang tuanya, dia bisa narik pasangannya. Ada 3 nih. Apakah cukup sampai di situ kata Ustadznya? Enggak, ada lagi, ditambah lagi. Wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bahkan seluruh keturunan-keturunannya, anak-anaknya, keturunan-keturunannya pun ketika dia taat kepada Allah, jauh dari maksiat, ternyata juga berpotensi masuk surga. Wah, ketika saya mendengar itu, yang lagi patah semangat saya ngafal Quran, kayak pengen nyerah aja gitu. Ternyata ngafal Quran tuh gak segampang itu. Tapi ketika saya mendengar motivasi itu, wah, saya ternyata telah menemukan motivasi baru. Yang awalnya saya ngafal Quran karena ingin seperti Bang Taki, saya menemukan motivasi baru. Wah, saya ingin menarik keluarga saya untuk masuk ke dalam surga bersama-sama. Ketika saya mendengar itu, besoknya saya langsung nge-push. Kalau bahasanya sekarang mah push rank ya. Push rank. Saya langsung benar-benar semangat ngafal Quran. Alhamdulillah, satu hari saya selalu nyampe target. 4 halaman. Satu hari. Singkat cerita, ketika masuk bulan puasa, di pesantren saya itu ada yang namanya program Supermanzil. Program Supermanzil. Apa Supermanzil? Supermanzil itu kayak pesantren kilat gitu loh. Jadi kalau pesantren saya itu satu hari cuma 4 kali menghafal Quran, kalau di Supermanzil itu ditambah 2 kali lipat. Jadi 8 kali. 8 kali hafal Quran, 8 kali waktu menghafal Quran. Bayang nggak teman-teman, bangun jam 1:30 pagi, tidur kan 11:30 malam, benar-benar full ngafal Quran. Ketika saya ngafal di Supermanzil, alhamdulillah saya mecahin rekor. Satu hari saya berhasil store sebanyak 18 halaman. Satu hari saya berhasil store ke sebanyak 18 halaman. Bahkan di Supermanzil itu banyak yang lebih hebat lagi. Ada yang sampai satu hari itu store 1 juz. Ada yang satu hari itu store sampai 2 juz. Bayang nggak teman-teman, 2 juz. 40 halaman sehari gitu storannya. 2 minggu selesai 30 juz. Insyaallah. Nah, alhamdulillah singkat cerita, saya 8 bulan di pesantren di Bogor itu, alhamdulillah selesailah saya 30 juz. Alhamdulillah. Atas izin Allah. Saya ketika
selesai ngafal Quran 30 juz tuh, ketika setoran hafalan terakhir, saya lihat kedua orang tua saya kan nangis gitu, nangis bahagia, alhamdulillah. Karena saya itu dulu di pesantren yang dulu itu sering ngecewain orang tua saya, jadi saya itu lumayan nakal ya lumayan nakal gitu ya, sering bolos, sering dihukum lah, pokoknya sering bikin orang tua kecewa. Tapi alhamdulillah berkah Al-Quran, orang tua saya nangis itu bukan nangis kecewa, tapi karena nangis bahagia. Alhamdulillah ketika saya selesai 30 juz, ketika itu ada video rekamannya. Video rekamannya itu ternyata viral ketika itu di sosial media. Ketika itu saya punya Instagram, awalnya biasa-biasa aja, nggak banyak followersnya, mungkin sekitar beberapa ribu. Ketika video viral itu benar-benar nama saya itu naik banget. Ketika itu. Alhamdulillah ketika saya selesai tasmi setoran hafalan terakhir, alhamdulillah banyak banget undangan-undangan yang undang saya buat jadi pembicara, undang saya buat jadi imam. Kebayang nggak teman-teman, yang dulunya saya pengen kayak Bang Taki gitu, Allah pengen banget kayaknya keliling-keliling kayak Bang Taki gitu, diundang kemana-mana. Alhamdulillah terkabul. Karena apa? Karena Al-Quran. Jadi teman-teman, kuncinya adalah jangan jauh-jauh sama Al-Quran. Kalau pengen hidup bahagia, hidupnya dinaikkan derajatnya sama Allah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena kata Allah di surah Al-Baqarah ayat kedua itu, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran ini kata Allah sebagai pedoman, sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Mungkin kita kalau beli barang-barang elektronik, kita beli HP, kita beli apa, misalnya beli TV, pasti di dalam kardusnya itu pasti ada buku panduan, buku petunjuk gimana sih cara penggunaannya. Maka manusia pun juga begitu, teman-teman. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maaf, bentar ya, batuk. Hudal lil muttaqin. Nah, maka bagaimana caranya untuk menumbuhkan cinta? Kita kepada Al-Quran? Saya membagi 3. Sebenarnya ada 7, tapi saya bagi cuma 3. Yang pertama itu adalah membiasakan diri untuk mulai mendengarkan murotal. Kata Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu, kata Allah, akan mendapatkan rahmat. La'allakum turhamun. Rahmat itu apa? Berupa kasih sayang Allah. Kasih sayang Allahnya berupa apa? Berupa ketenangan. Mungkin pernah teman-teman lagi keadaan gelisah, lagi takut gitu kan? Lagi takut, apalagi habis nonton film horor, kayak di kamar sendiri, parno gitu rasanya kan? Ketika kita dengar murotal gitu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, pasti hati itu rasanya kayak tenang gitu. Pasti hati rasanya tenang. Saya jamin 100% orang yang dengar murotal Quran pasti hatinya tenang. Maka teman-teman, ketika lagi galau, ketika lagi sedih itu jangan dengerin lagu-lagu yang galau. Jangan dengerin galau. Pernah saya coba sendiri ketika di mobil lagi hujan, saya pasang headset di telinga saya dengerin lagu galau. Biar aku yang pergi, biar aku yang tersakiti. Saya jadi ikutan galau, sedih amat hidup gue ya. Padahal gak galau gitu, tapi ketika denger lagu galau malah tambah galau. Nah, karena akan mendapatkan ketenangan. Jadi orang yang dengar bacaan Quran itu dapat ketenangan. Nah, yang kedua itu adalah mulai membiasakan membaca Al-Quran. Jadi cara berpikirnya teman-teman gini, kalaulah orang yang mendengar bacaan Quran itu mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan, loh apalagi orang yang biasa baca Quran, ya kan? Kan logikanya gitu. Kalau kita dengar bacaan Quran aja, kita dapat rahmat, kita dapat ketenangan, apalagi baca Quran. Kata Rasulullah, orang yang baca Quran itu dapat 10 kebaikan di setiap hurufnya. Alif lam mim, 3 huruf, 30 kebaikan. Coba bayangin teman-teman, ketika 1 halaman sehari aja, udah berapa ribu kebaikan yang kita dapatkan. Jadi orang yang baca Quran itu otomatis dia pasti dapat rahmat juga,
dia pasti dapat keterangan juga dan dapat 10 kebaikan. 10 kebaikan. Kalau nggak lancar bacaan Qurannya gimana bang? Kalau nggak lancar dapat 1 kebaikan kata Rasulullah. Saking baiknya Allah, orang yang masih terbata-bata baca Quran pun masih dapat 1 kebaikan. Ya, bahkan menurut saya orang yang terbata-bata baca Quran itu malah dapatnya banyak. Kenapa? Karena kan kalau terbata-bata baca pasti kurang-ulang gitu. Misalnya inna itu kan kurang-ulang. Banyak gitu kebaikannya. Ya. Kata Allah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang benar-benar diberikan Al-Quran, dia baca dengan sebenar-benarnya, dia baca dengan semestinya, dengan makharijul huruf yang benar. Kata Allah, ulaika yu'minuna bih. Dialah orang yang benar-benar beriman, kata Allah. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi orang yang enggak ada niat untuk belajar membaca Al-Qur'an itu kata Allah adalah orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena orang yang terbata-bata baca Quran itu cuma dapat 1 kebaikan, sedangkan orang yang baca dengan benar-benar itu dapat 10 kebaikan. Maka teman-teman yang mungkin hari ini lagi terbata-bata baca Quran, ayo mulai belajar, mulai belajar tahsin, mulai belajar tajwid. Kalau nggak ada waktu gimana? Kalau nggak ada waktu harus sempetin lah. Kalau kata guru saya mah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada jalan, kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Kalau ada niat tuh pasti ada aja terus jalannya. Kalau umurnya udah tua gimana? Apakah masih bisa belajar? Masih bisa. Masih bisa belajar. Bahkan di masjid saya, di Malikal Mulki, ada program tahsin, program tahfiz. Bapak-bapak umur 70 tahun tuh masih belajar baca Quran. Bahkan sekarang sudah naik tingkat ke level tahfiz. Baik teman-teman. Nah, jadi ngafal Quran itu gak harus yang muda aja gitu. Bahkan yang tua pun masih bisa. Ya. Nah, itu 2. Benefit orang yang sering baca Quran tuh udah dapat 2. Dapat rahmat, dapat ketenangan, dapat 10 kebaikan. Terus juga kata Rasulullah, orang yang membaca Quran itu akan mendapatkan syafaat ketika di yaumil kiamah nanti. Ya, 3. Kemudian yang ketiga itu adalah mulai ngafal Quran. Cara berpikirnya sama teman-teman kayak di awal tadi. Kalaulah orang yang baca Quran dapat 10 kebaikan, dapat ketenangan, dapat rahmat, mendapatkan syafaat, loh apalagi orang yang hafal Quran. Ya, apalagi orang yang hafal Quran. Kebayang nggak teman-teman, orang yang hafal Quran itu, ya Allah, nggak sekali 2 kali baca hafal, belasan puluhan kali. Di satu halaman itu belasan puluhan kali baru bisa hafal. Kebayang nggak berapa banyak itu pahala kebaikan yang kita dapatkan ketika ngafal Quran. Hafal Quran tuh kalau kata Ustaz saya mah gampang kalau ada niat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Allah walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh kata Allah, walaqad. Katanya sih di walaqad itu kalau di ilmu bahasa Arab itu namanya ada lam takkid, yaitu kata penekanan. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an itu pasti, udah pasti benar gitu. Bukan insya Allah tapi pasti benar. Apalagi ketika ditambahkan lam takkid, walaqad. Pasti kata Allah, aku mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dihafal. Fahal min muddakir. Namun ada nggak orang yang pengen belajar Quran? Pertanyaannya itu. Kita kadang sibuk sama pekerjaan dunia. Jangankan ngafal, baca Quran pun kadang-kadang. Gitu ya teman-teman. Baca Quran pun kadang-kadang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi 3 cara untuk bahagia bersama Quran tuh saya bagi 3. Yang pertama, membiasakan mendengarkan bacaan Quran. Yang kedua adalah membaca Quran. Yang ketiga, mulai ngafal Quran. Ini juga 3-tiganya adalah cara untuk ngafal Quran dengan gampang. Karena ngafal Quran itu bukan sekedar dibaca, tapi juga didengarkan juga bisa. Teman-teman ngafal Al-Fatihah nggak pernah kan? Pernah nggak teman-teman ngafalin surah Al-Fatihah? Pasti nggak pernah kan?
pasti kita hafal surah Al-Fatihah itu bukan karena kita niat benar-benar pengen hafal, tapi karena sering dengar. Nah, jadi 3 cara tadi itu adalah salah satu cara untuk belajar bahasa Quran, salah satu cara untuk hafal Quran juga. Oke, teman-teman ya. Mungkin cukup itu saja. Teman-teman. Saya serahkan lagi ke moderator. Semoga bermanfaat ya. Semoga ada hikmah yang dapat dipetik dari cerita saya tadi. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Materi malam ini sangat-sangat luar biasa. Dari pemateri yang tentunya juga Masya Allah, tak kalah luar biasanya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, Tafadol bisa bertanya melalui unmik, dan saya akan pilih salah satu yang saya ingin tercepat. Mungkin dari Kak Wahyudi Pratama, Tafadol jika ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz Duha. Waalaikumsalam Mas Yudi Pratama. Iya, ini ada Halo, tamu Ustaz. dari Mesir. Ustaz Duha, kita mau nanya dong Ustaz Duha. Ya, mau nanya apa Mas Yudi? Sehat Mas Duha? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Iya, pertanyaan kita cukup rumit ya, tolong dicatat. Nih, pertanyaannya ini nih. Siapa nih yang berat-berat nih? Kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, Bang Akil ada pertanyaan sebelum saya bertanya? Aku ya. Nih, di tengah maraknya propaganda sesama muslim di dunia, erat banget nih kaitannya sama yang K2 tadi bahas tentang Al-Quran kan. Banyak ini muslim-muslim berlomba untuk hijrah, ya kan. Apalagi zaman artis-artis sekarang ikut tuh kayak Hijrah Fest, ya kan. Hijrah-hijrah, program-program hijrah yang dibuat sama beberapa komunitas yang mengatasnamakan hijrah karena Allah, kan. Seakan-akan tuh esensi dari hijrah sendiri itu tidak lagi mengikuti anjuran sebagaimana mestinya sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kayak seremonial aja hijrah itu, proses hijrah. Nah, setelah itu kan satu persatu dari mereka langsung berstatement tentang Islam tuh kayak gini, Al-Quran tuh kayak gini, bisa digini-giniin gitu kan, bisa A sampai C, D gitu. Nah, pertanyaannya nih, Ustadz Duha, di tengah muslim yang kontemporer ini, bagaimana Ustadz Duha memandang dinamika dan problematika tersebut tadi? Ayo. Ini pertanyaan yang nggak kejawab kemarin ini. wah, pertanyaannya sangat berat sekali ya. Saya kayak kenal nih pertanyaan itu ya. Pertanyaan kemarin yang nggak kejawab itu kayaknya. Itu pertanyaannya sangat berat itu. Bisa dibantu sama Bang Taki? Tapi nggak ada kontak di sini. Masya Allah. Ya, lanjut. Jadi itu pertanyaannya di luar kapasitas saya, jadi saya nggak mau menjawab daripada takut salah-salah ya. Lebih baik tidak menjawab. Ya. Ya udah lah ya. Tapi Masya Allah ini, makasih semua sudah join bersama Kakak Duha. Insya Allah. Monggo yang lain bertanya. Jadi teman-teman yang bertanya, Isna Maria, silahkan. Rewinian di sini. Rewinian. Kan dulu Baik, mungkin dari Ukhti Isna Maria Ufa, Ya. Tafadol jika ingin bertanya. yang di PIM, kita kan kemarin di PIM. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk bertanya. Di sini mungkin aku pengen nanya kayak yang sering aku pikirin atau rasain ya gitu. Jadi tuh boleh nggak sih Kak kayak kita misalkan niatin baca Al-Waqiah ya. Kan ada yang bilang fadilahnya tuh memperlancar rezeki gitu kan. Nah, boleh nggak sih kayak kita baca Al-Waqiah gini, baca Al-Waqiah biar nanti bisa kebeli handphone atau bisa kebeli apa yang kita mau gitu. Jadi kayak
niat karena Allahnya tuh belum full gitu. Kayak kita mau karena mau mendapatkan sesuatu, tapi wasilahnya ya kayak gitu, membaca Al-Waqiah. Itu menurut pendapat kakak itu boleh atau enggak? Membaca Al-Waqiah untuk mendapatkan sesuatu. Iya gitu. Mungkin boleh ya. Cuman kalau saya sendiri juga mengamalkan Al-Waqiah setiap hari. Cuman saya bukan ingin mendapatkan sesuatu, tapi kayak amal rutinan aja sih. Al-Waqiah itu sebagai apa ya, amalan memperlancar rezeki ditambah dengan sholat duha. Jadi kalau dibilang Al-Waqiah tuh untuk mendapatkan sesuatu boleh apa enggak, boleh aja. Cuma lebih baik Al-Waqiah itu sebagai amalan aja gitu loh. Amalan untuk pendorong rezeki aja, bukan ingin mendapatkan sesuatu. Berarti kayak balik lagi ke niatnya gitu ya. Ya, jangan cuma inginkan mendapatkan sesuatu gitu. Tapi kan Al-Waqiah itu sebagai pendorong rezeki. Kalau saya mengamalkannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Duha. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Baik, Masya Allah. Mungkin dari dari Ukti Nanda Putri, Tafadhol jika ingin bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sebelumnya, maaf seperti di zaman sekarang ini ya, di era milenial ini kan banyak sekali tuh remaja-remaja yang lebih mementingkan gadget daripada dengan membaca Al-Quran. Kayak khawatir gitu kalau sehari nggak pegang HP tuh rasanya kayak gimana gitu. Jadi kayak malah lebih nggak khawatir lagi kalau kita sehari nggak membaca Al-Quran gitu. Nah, bagaimana tanyanya kalau remaja yang kayak udah lebih duluan gadget dan hatinya tuh tidak terbuka untuk sehari itu membaca Al-Quran. Nah, itu gimana menurut Kak Duha caranya menyikapi remaja yang seperti itu? Kan tadi yang udah dijelasin sama Kak Duha, disampaikan sama Kak Duha dengan kebiasaan murotal gitu, mendengarkan murotal. Nah, tapi kan kalau remaja yang udah kayak kecanduan bisa terbuka hatinya, itu gimana Kak Duha? Oke, baik. Kecanduan gadget ya. Bahkan tidak khawatir nggak baca Quran. Nah, kalau pandangan saya, kecanduan gadget itu kan yang pertama karena kebiasaan kan. Kebiasaan menggunakan gadget. Jadi ketika nggak ada megang gadget sehari pun, jadi kayak khawatir gitu rasanya. Nah, maka begitu pun juga dengan Al-Quran. Kalau kita sudah biasa dengan membaca Al-Quran setiap hari, pasti kita kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Kayak ngerasa ada yang kurang. Kayak apa gitu. Kalau kita sering baca Quran setiap hari. Maka kalau saran saya itu mulai di program gitu. Kalau saya itu membaginya itu baca Quran tuh 1 juz sehari. 1 juz tuh tapi nggak dibaca langsung 1 juz. Tapi dibagi 5 waktu. 5 waktu. Mungkin ya teman-teman yang masih belum terbiasa, atau setengah juz dulu 1 hari. Setengah juz dulu 1 hari itu dibagi. Dibagi tiap waktu sholat, tiap habis sholat. Jadi kalau saya kan 1 juz sehari, saya bagi 5 waktu sholat. Saya bagi 5 waktu sholat. Setiap habis sholat itu baca 4 halaman. 4 halaman. 4 halaman itu butuh waktu berapa menit untuk baca? Sebentar. 4 halaman itu cuma butuh waktu 5-10 menit kalau lancar. Ya, 5-10 menit. Kalau nggak terbiasa 1 juz sehari, mungkin dicoba dulu setengah juz. Memang awalnya itu harus dipaksakan dulu sih. Saya pun dulu sempet gimana ya? Gak baca Quran selama 1 juz tuh sering gitu. Sebelum saya pakai program 1 juz itu, saya baca Quran cuma 1 halaman, 2 halaman. Tapi saya paksakan untuk 1 juz sehari. Tapi di program dibagi 4 halaman. Ya. Jadi mungkin menurut saya sih lebih ke pembiasaan aja sih. Emang kan kebiasaan itu dibentuk gimana ya bahasanya? Kebiasaan itu kadang-kadang dibentuk dengan keterpaksaan itu.
dipaksa dulu. Mungkin orang-orang yang kayak nggak khawatir nggak baca Quran sehari pun dia nggak ngerasain kenikmatan baca Quran gitu ya, nggak ngerasain nikmatnya baca Quran. Kalau kita udah candu sama Quran, yang awalnya target 4 halaman itu malah nggak kerasa 4 halaman, malah kayak pengen lanjut terus gitu, karena udah ngerasain nikmatnya baca Quran. Jadi baca Quran tuh bukan hanya dibaca aja tapi juga dinikmati. Mungkin itu ya, semoga cukup menjawab pertanyaannya. Masih Kak. Baik, Masya Allah. Mungkin dari ini siapa lagi yang mau bertanya melalui on mic? Baik, mungkin dari Ukti Sumiati, tafadhol. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi pertanyaannya, kadang dalam menghafal Al-Quran itu Kak ya susah masuknya. Jadi pertanyaan saya itu mungkin ada trik ataupun strategi dari Kakak agar hafalan itu mudah masuknya gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengalaman saya pribadi, menghafal yang bikin mudah menghafal itu adalah metode. Metode itu adalah metode terbaik, itu adalah metode yang kita cari sendiri gitu. Contoh kayak saya, misalnya 1 halaman dibagi 2. Jadi saya setiap setoran itu setengah halaman. Setengah halaman itu saya baca 10 kali setengah halaman. Misal di setengah halaman itu ada 3 ayat. Udah setengah halaman dibaca 10 kali, saya baca lagi 1 ayat. Saya baca 1 ayat, misalnya ayat ke-1. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim antum am tunzirum la yu'minun. Saya baca 10 kali. Saya mulai tutup Qur'annya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim antum am tunzirum la yu'minun. Kalau lupa ngintip-ngintip sedikit. Innalladzina kafaru sawa'un. Udah sampai hafal, lanjut lagi ke ayat yang kedua. Kalau yang ayat kedua sudah hafal, ulang lagi dari ayat yang ke-1. Ulang lagi dari ayat yang ke-1. Dimurojaah lagi ayat 1 sampai ayat 2. Udah lancar ayat 1 ayat 2, lanjut lagi ke ayat yang ketiga. Dibaca 10 kali, 15 kali. Udah lancar ayat yang ketiga, ulang lagi dari ayat yang ke-1. Jadi langsung dicampur dari ayat 1, 2, 3. Dibaca sampai benar-benar hafal, baru distorkan. Kalau seandainya masih susah, kenapa? Coba baca Quran itu sambil dibaca artinya. Artinya apa? Kalau ustaz saya ngajarin gitu. Saya pernah waktu itu ngafal Quran, saya lupa di surah apa, tapi pokoknya ayatnya itu ayat tentang orang tua ketika itu. Ayat tentang orang tua. Saya ketika itu ngafal benar-benar susah banget. Saya kan 1 hari itu ada 4 halakoh. Sampai halakoh keempat itu nggak hafal-hafal ayatnya. Padahal di ayat-ayat sebelumnya itu kayak gampang aja. Tapi ketika itu saya tanya ke ustaz saya, Ustaz, kok ayat ini susah banget ya rasanya, Ustaz? Kata ustaz saya, coba kamu baca artinya. Apa itu artinya? Tentang orang tua, Ustaz. Ya udah, coba nanti hari Minggu kamu telepon orang tua kamu. Mungkin kamu ada buat salah sama orang tua kamu. Mungkin kamu belum minta maaf, belum minta ridho sama orang tua kamu. Akhirnya ketika saya telepon hari Minggu itu, saya telepon orang tua saya minta ridho, minta maaf, bla bla bla. Saya mulai ngafal lagi dan alhamdulillah bisa. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah kuncinya adalah metode terbaik adalah metode dari diri sendiri, bukan metode orang lain. Tapi metode yang kita cari benar-benar sendiri gitu. Karena yang terbaik untuk kita. Yang kedua adalah kalau bisa ngafal Quran itu adalah pakai Quran yang ada terjemahannya. Biar kita tahu gitu. Ini ayatnya ini tentang apa sih? Sambil dibaca-baca artinya. Mungkin karena kayak saya tadi ada sebabnya, mungkin saya ada buat kesalahan sama orang tua saya. Akhirnya saya minta maaf, minta ridho, baru bisa saya ngafal ayat itu. Gitu teman-teman. Semoga cukup menjawab ya Kak. Baik, kita lanjut. Apaan Kak, ada 2 pertanyaan di kolom chat. Apa mau dibacakan? Gimana kolom chat? Ada ini. Ada 2 pertanyaan Kak. Saya mau bacakan apa gimana? Oh boleh Kak. Baik, pertanyaan dari Umar Mar. Assalamualaikum, izin bertanya Kak Duha.
Jadi saya itu bingung antara mau milih jadi tahfiz dulu atau ilmu-ilmu agama dulu kayak fikih, belum terlalu paham, apalagi saya bukan pondokan. Menurut Kak Duha lebih dulu ngeduluin yang mana Kak? Oke. Oke, sebenarnya ini diri sendiri yang tahu mana yang terbaik. Tapi ya kalau saran dari saya, ambil tahfizan dulu, ambil tahfiz dulu. Kenapa? Kalau ilmu fikih itu pun biasanya di pesantren tahfiz juga diajarkan, Kak. Juga diajarkan. Nah, tapi kalau di pesantren yang fokus-fokus kitab, kayak fikih, apa segala macamnya, itu kadang-kadang sedikit sekali belajar Qur'annya. Jadi kalau mau ambil tahfiz aja. Biasanya di tahfiz juga diajarkan fikih-fikih itu. Ya. Itu saja kan mungkin Kak. Semoga cukup menjawab. Baik. Pertanyaan dari Asti Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapankah izin bertanya bagaimana Al-Quran dalam memberikan dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan? Mohon berikan sedikit penjelasannya, Kak. Bagaimana Al-Quran dalam memberikan dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan? Bagaimana Al-Quran dalam memberikan dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan? Wah, saya kurang mengerti pertanyaan ini seperti apa nih Kak? Memberikan dorongan untuk pengetahuan. Mungkin ini di luar kapasitas saya Kak, jadi mungkin saya nggak mau jawab. Mungkin karena takut salah-salah, lebih baik saya nggak jawab ya, maaf Kak. Daripada salah-salah jawab, mending saya nggak usah jawab. Takut salah jawab gitu ya. Oke, lanjut, mungkin ada pertanyaan yang lain. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Oh, itu ada yang bertanya, Afwan Kak, cara biar kita bisa fokus murojaah itu bagaimana ya? Cara fokus untuk murojaah itu sebenarnya lebih ke manajemen waktu Kak. Lebih ke manajemen waktu. Kalau saya membagi waktunya murojaah itu 2 waktu. Yang pertama setelah subuh, yang kedua setelah maghrib. Maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya. Setelah subuh atau maghrib sampai isya. 2 waktu. Yang penting itu kalau murojaah itu adalah manajemen waktu. Atau bisa juga murojaah itu setiap habis sholat juga bisa. Nah, atau murojaah ketika kita sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu dibaca surah yang apa kita hafal gitu sambil murojaah. Itu. Oke. Mungkin ada yang masih ingin bertanya, teman-teman? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Kesempatan nggak datang 2 kali loh. Baik, mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi, saya izin untuk melanjutkan ya Kak ya. Ya. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, semua pertanyaan sudah terjawab semuanya. Dan mari kita lanjut ke acara berikutnya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Jazakallah khair kepada Kak Duha Malik atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang Masya Allah luar biasa. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa bermanfaat buat kita dan tentunya menjadi amal jariah untuk Kakak tersendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan kasiran teman-teman yang masih stay dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Baik, kita lanjut. Mari kita tutup kajian malam hari ini dan alangkah baiknya untuk Kak Duha yang memimpin doa. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.